Om Awidinawastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Nama saya Sukirno. Saya orang Jawa asli. Domisili saya ada di Dusun Banaran, Desa Babatan, Kecamatan Nganjuk. Memang Babatan itu banyak sekali. Bisa desa yang namanya Babatan. Kami berada di lereng Gunung Kawi, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya kalau ke sini bersama teman-teman itu jaraknya 70 kilo. Jadi jaraknya 70 kilo. Kemudian juga saya sampaikan untuk sementara ini istri saya satu. Saya dikasih tugas oleh Parisan sebagai pengurus pura Kahyangan Jagat Amerta Jati yang ada di Balikpapan. Kemudian sedikit saya sampaikan, pura ini dibangun mulai tahun 1985. Jadi pura ini dibangun mulai tahun 1985. Kemudian mengapa kok sampai ada di pura di sini ada pura? Dulu umat Hindu itu dikasih petunjuk oleh Bapak Bupati Malang yang namanya Edi Slamet. Pak Edi Slamet itu bukan orang Hindu, orang Muslim. Entah dulu ceritanya kita sendiri juga heran, kok umat Hindu Malang Raya ini disuruh bangun tempat suci pura yang ada di sini. Jadi di sini ini namanya Pulau Ismoyo, Pak. Pulau Ismoyo. Yang tempat Romo Mangku itu Pulau Wisageni. Kemudian yang di seberang jembatan panjang sana namanya Pulau Anoman. Tapi pada waktu itu oleh Bapak Bupati Edi Slamet, kok di pura atau di Pulau Ismoyo ini yang disuruh bangun pura. Ya sampai sekarang ini. Kemudian pura ini bisa megah ini atas kegotong royongan umat Hindu Semarang Raya. Dulu tahun 85-86 itu puranya sederhana sekali. Kemudian tahun berapa Pak Kut kita mulai mugar? 2019. Jadi dulu itu pelinggih-pelinggih yang ada di ini semua sudah rapuh karena kena angin laut dan air laut. Kemudian dari pengurus dan Parisan beserta umat ini punya pemikiran bagaimana supaya pura ini benar-benar menjadi pura yang kokoh, pura yang kuat, tidak mudah terkena erosi baik angin maupun air laut. Nah, tahun 2019 kami umat Hindu Semarang Raya berupaya untuk mewujudkan pelinggih-pelinggih yang ada di depan panjenengan ini. Ini kami ambilnya dari Singaraja, Pak Kuti, dari UD Batu Bali Tamblang. Ini. Jadi bisa mewujudkan seperti ini. Kemudian selang beberapa tahun lagi kita juga masih melengkapi keberadaan pelinggih-pelinggih yang ada di pura ini, termasuk membuat Bali Kulkul. Ini juga kami ambilkan dari Tamblang sana. Jadi berdiri mulai tahun 1985
atas perintah Bapak Bupati Malang, sehingga bisa terwujudlah pura seperti ini. Alhamdulillah kita semua bisa menikmati pura yang ada di Harikambang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ordalan pura ada di sini, yang ada di Amertajati ini, setiap purnama kelima ini kita mengadakan ordalan. Kemarin purnama kelima kemarin, umat Hindu Semalang Raya ini melaksanakan ngetek linggih, termasuk Romo Mangku yang nari apa tuh, Sidokaryo, ini yang ikut untuk pelaksanaan kegiatan ngetek linggih. Nah, jadi kita merasa bangga walaupun jauh dari sana, namun keberadaan pura yang ada di sini sangat aman sekali. Nah, yang setiap hari ada di sini adalah Romo Mangku Juwarno, yang setiap hari, setiap malam yang ada di Pura Amertajati ini. Nah, kemudian penyungsung pura yang paling dekat 15 kilo, yang paling dekat di desa Sidodadi, jadi lewatnya lintas selatan ini sekitar 15 kilo itu yang paling dekat. Nah, umat yang dari Sidodadi dan selingkupnya itu kalau purnama melaksanakan purnama di sini. Jadi setiap purnama selalu ada. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua, yang mana kami tidak merasa terrepoti. Kami merasa senang, merasa bangga. Apalagi adik-adik jenengan ajak sini biar tahu keberadaan umat Hindu tidak hanya di Surabaya saja, termasuk di pelosok-pelosok desa Malang ini banyak umat Hindu. Dan di sini juga ada pura yang ada di lereng Gunung Kawi. Sampai sekarang masih belum selesai Bapak Ibu, mohon doa restunya. Mudah-mudahan pura yang ada di Keraton Gunung Kawi sana itu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke sana. Kalau belum, kami persilakan kalau ada waktu untuk panggil ke sana. Di sana ada pura yang namanya Giri Kawijaya, tapi belum, masih katakanlah masih 70%. Jadi cara tempatnya jauh dan umatnya paling dekat sekitar 10 kilo umatnya. Nah, kebetulan Bapak Ibu, pura yang ada di lereng Gunung Kawi itu kita juga dikasih tempat oleh perhutani. Jadi tidak sulit lagi untuk mendirikan tempat ibadah di sana, karena di sana itu berbagai komunitas sudah ada tempat ibadahnya. Di Keraton Gunung Kawi itu pura ada, Sanggar Pamujan ada, kemudian kelenteng juga ada, gereja juga ada, masjid atau musola juga ada. Nah, itu ada dengan sendirinya. Jadi tidak ada program misalnya umat Hindu memprogram mau bangun pura, tidak. Jadi dari pihak perhutani, kalau mau mendirikan tempat ibadah silakan, kami dikasih tempat. Karena sejarahnya itu memang ada pura kecil, itu juga saudara kita dari Bali. Katakanlah di di Keraton Gunung Kawi adalah tempat ngalam berkah. Nah, saudara kita yang dari Bali itu ngalam berkah ke sana, ada kesuksesan, kemudian oleh Pak Kuncennya atau oleh juru kuncinya itu disuruh bangun tempat ibadahnya orang. Nah, kemudian didirikan pura kecil karena di pegunungan, di bawahnya pohon yang besar,
pohonnya tumbang, puranya ambruk. Nah, kemudian dari umat yang dari Babatan, dari umat kami yang ada di Babatan, itu berupaya untuk diperbaiki, kemudian bahkan sekarang dikembangkan, di atasnya itu dibentuk atau dibuatlah pura bagi umat ini. Jadi nanti kalau memang sudah selesai di Gunung Kawi itu, pura yang pertama dibuat pura kawitan, dan akan dibangun seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya kira sekelumit sejarah pura yang Amertajati singkatnya seperti itu. Jadi kami pun dulu dari Madindu tidak berharap mendirikan pura yang ada di sini. Lagu Madindu di Malang Raya dulu kayaknya nggak mungkin. Tapi mengapa Yang Widi memberikan petunjuk melalui Bapak Bupati Edi Slamet, kemudian beliaunya menunjuk di tempat ini supaya didirikan pura. Bahkan zaman tahun 85 itu Pak Edi Slamet itu ngasih dana 15 juta. Zaman seperti itu. Bahkan kalau dulu itu dia tuh masih siap kalau memang nanti dana ini nggak selesai, mobil saya akan saya jual untuk meneruskan bangunan ini. Saya masih ingat itu. Ya, mudah-mudahan beliaunya menyatu dengan itu saja Budiwasa karena beliau sudah meninggal. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas kekurangan kami selaku pengurus pura beserta Romo Mangku yang telah menerima panjenengan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kala mau kita ini baik, ternyata setelah kita lakukan tidak cocok dengan orang lain. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Joyo Wijayanti, Lembur Wining Pangestuti, Om Santi, 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 Om. Sedikit untuk adik-adik, besok kalau bermain atau kalau mandi ke laut silahkan, tapi patuhi rambu-rambu. Karena kemarin lusa ada banyak kejadian mamaku, tapi tidak karena orang itu melanggar aturan yang ada di sini. Kalau kita tidak melanggar, saya kira aman-aman aja. Tapi ya, namanya laut kan kita nggak boleh sembrono, harus waspada. Kata dia, ngatur bos.